Ya, sahabat Sonora, sore hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sehat-sehat ya. Ini sebetulnya salah satu event yang sangat ditunggu-tunggu, tidak hanya oleh masyarakat Jawa Tengah saja, tapi juga oleh masyarakat Indonesia dan tentunya Kota Semarang juga. Sore hari ini saya sudah bersama Bapak Budi Sarwiyadi, Vice General Manager Event Harian Kompas. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, sahabat Sonora. Halo, Halo, suaranya hilang, Pak. Halo, Pak. Bapak bisa mendengar suara saya? sudah bisa, sudah bisa. Oke, baik. Ya, Pak Budi, gimana kabarnya di sore hari ini? Sehat ya, Pak ya? sehat, Mbak ya. Oke, Borobudur Marathon 2021 powered by Bank Jateng Symphony of Energy. Pak, kalau kita ngobrolin seputar Borobudur Marathon gitu ya, ini kan sebenarnya event tahunan yang selalu ditunggu-tunggu, cuman perbedaannya nih di tahun 2021 ini memang semuanya dibarengi dengan protokol kesehatan COVID-19 3T, testing, tracking, dan juga treatment yang dikedepankan dalam event tersebut. Jadi harapannya memang jangan sampai nih sahabat Sonora event yang sehat tapi justru berakhir tidak sehat. Dan tentunya ini diadakan di hari Sabtu dan juga Minggu tanggal 27 hingga 28 November 2021 di Taman Lumbini Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pak Budi, boleh dong diceritakan Pak sampai dengan sejauh ini untuk Borobudur Marathon 2021 persiapannya seperti apa nih Pak? Karena tinggal menghitung hari loh Pak. Menuju tanggal 27, Pak, ada deg-degannya gitu-gitu nggak, Pak? Ya pasti ada deg-degannya ya, Mbak ya. Menghitung hari, benar Mbak. Kita tinggal mungkin seminggu lagi ya, 8 hari. Jadi memang sebenarnya untuk persiapan semua memang sudah mungkin ya boleh dibilang hampir 90% ya Mbak ya. Jadi menuju tanggal 27, 28 itu. Jadi kalau kita sendiri akhirnya untuk Bank Jateng Borobudur Marathon Powered by Bank Jateng 2021 ini akan mengambil 3 kategori ya istilahnya. Yang pertama elit. Elit itu nanti tanggal 27 November akan diikuti kurang lebih 42 Mbak. Jadi sebenarnya kita menginvite 50 elit, 30 putra, 20 putri, tapi memang di tengah perjalanan memang karena kemarin ada PON dan yang lainnya, ada yang cedera dan yang lain, akhirnya kita final di 42 Baik. untuk hari elit. 42 itu untuk yang elit ya, Pak. Elit ya. Nah, Ya. kalau untuk yang masyarakat umum? Ya, untuk yang pelari umum, kita memang cuma menyediakan kapasitas 128 Mbak. Di mana waktu itu memang kita membuka balot sistemnya pendaftarannya. Jadi ada sekitar 1.300 sih yang mendaftar, terus kita ambil 128 gitu. Dan itu kapasitasnya sudah terpenuhi. Kenapa 128? Sebenarnya pertimbangan kita adalah memang nanti adalah lebih ke kapasitas di lintasan lari itu yang pertama. Yang kedua adalah kapasitas hotel. Sehingga memang baik yang pelari yang umum pun nanti kita akan istilahnya karantina ya, atau kita bubble di suatu hotel. Makanya kita menyesuaikan dengan kapasitas hotel itu juga. Oke, baik. Pak Budi, tadi kan sempat disampaikan bahwa yang mendaftar itu sebetulnya ada 1.300 ya, Pak ya? Iya, Itu kan memang ada. sebetulnya menunjukkan bahwa Borobudur Marathon ini event yang ditunggu-tunggu gitu oleh masyarakat Indonesia. Itu dari 1.300 dipilih 128 orang peserta yang boleh ikut Bang Jateng Tilik Candi ya, Pak ya, namanya ya? Bang Jateng Tilik Candi, ya. Ya. Nah, itu kriterianya apa sih, Pak? Kenapa bisa sampai dikerucutkan jadi 128 itu? Ya sebenarnya kita memfasilitasi Mbak. Kalau 128 saya yakin sih di tengah apa ya kekangenan para pelari itu untuk suatu event pasti itu akan cepat ya, akan cepat. Yang kedua adalah sebenarnya kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi kenapa memang dibuka pendaftaran itu dulu. Gitu. Sehingga dari pendaftaran itu kita balot atau istilahnya dalam tanda kutip adalah kita undi ya. Kita undi yang memang berdasarkan ya pasti kriterianya ada sih, istilahnya kriteria kesehatan juga, terus mungkin kriteria catatan lari dia gitu loh. Karena memang untuk Bang Jateng Tilik Candi ini adalah 21 km. Kalau dia memang belum pernah finish di 10 km ya
harapannya akan kita bukan kita singkir ya, kita sisihin dulu sih, sehingga memang benar-benar di kondisi yang pandemi itu yang mereka tuh siap, baik siap secara kesehatannya maupun siap secara perform maupun trainingnya dia, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak, tadi disampaikan ada elit dan juga ada Bang Jateng Tilik Candi. Kalau elit itu tanggal 27 ya, Pak ya? Elitnya tanggal 27, di hari Oke. Sabtunya ya. Nah, kalau yang Bang Jateng Tilik Candi ini kan di tanggal 28 ya, Pak? Di 28. Offline gitu ya. Offline ya. Nah, kalau masyarakat yang mau mengikuti tapi secara online gimana dong, Pak Budi? Nah, ini yang memang belum kita singgung ya. Jadi sebenarnya kemarin makanya kita membuka itu, Mbak. Pendaftarannya pun juga kita istilahnya ada waktu-waktu tertentu. Jadi elit dulu kita invite mereka, terus mereka mendaftar, terus baru Bang Jateng Tilik Candi. Makanya kan antusiasnya cukup besar, dari 128 slot, ternyata yang mendaftar 1.300-an. Begitu juga memang sebenarnya masih banyak masyarakat yang pengen atau para runner yang pengen ikut. Makanya kita beri fasilitas yang namanya Borobudur Marathon Virtual Challenge. Jadi dari Borobudur Marathon Virtual Challenge itu kita akhirnya mendapatkan 8.008 peserta. Gitu. Baik, 8.008 peserta. Iya. Ya Pak, ya hampir 10.000 loh Pak. Iya, gitu. Nah, Pak boleh nggak dijelasin mekanismenya gimana Pak nanti terkait yang virtual gitu? Nanti sebelum kita beralih ke yang offline ya Pak, karena kalau yang offline pasti masyarakat sahabat Sonora juga sudah punya gambaran. Tapi kalau yang online ini mungkin belum ada gambaran. Ini berarti nanti larinya pakai virtual background kah supaya kayak kerasa di Taman Lumbini juga? Atau seperti apa Pak? Sambil mungkin conference kah biar kelihatan lari beneran nggak bohong atau gimana Pak? Boleh dijelaskan? Sebenarnya itu yang Borobudur Marathon Virtual Challenge itu memang sudah penyelenggaraan yang keempat ya Mbak. Tahun 2020 kita sudah menyelenggarakan juga, terus di bulan Maret 2021 kita menyelenggarakan juga, terus kemarin terakhir di bulan Agustus kita juga ada namanya Borobudur Marathon Virtual Series gitu. Nah khusus tahun ini memang ada perbedaan sih yang memang yang memang sebenarnya setiap kali penyelenggaraan pasti ditunggu-tunggu oleh para runner. Nah, tahun 2021 ini apa yang berbeda di virtual challenge-nya Borobudur Marathon? Yang pertama, kita bagi dua, Mbak. Jadi kalau biasanya kita adalah free, itu untuk tahun ini kita ada dua kategori. Ada yang premium dan ada yang free. Bedanya apa yang premium sama free gitu. Sebenarnya kalau free pun sebenarnya kita akan memberikan experience yang lebih ya. Dari yang memang sudah kita selenggarakan, nanti bagi para finisher pun akan menerima kayak entitlement atau menerima suatu kenang-kenangan dari Borobudur Marathon. Nah, untuk tahun ini sebenarnya merespon dari keinginan para runner juga bahwa dia pengen punya kenang-kenangan berupa jersey, berupa medali kalau dia menyelesaikan ya. Makanya kita tahun ini kita bagi menjadi dua, premium sama free ya. Kalau premium memang ada biaya pendaftaran Mbak, yang memang akan kita kembalikan juga ke para pelari. Jadi 185 itu akan mendapatkan jersey, akan mendapatkan merchandise dan akan mendapatkan medali kalau para pelari itu juga bisa menyelesaikan larinya sesuai dengan kategori yang diikuti Mbak. Seperti itu. Tapi untuk yang free, itu nanti kalau menyelesaikan lari sesuai dengan kategorinya, dia akan mendapatkan kenang-kenangan atau merchandise dari Borobudur Marathon. Kira-kira seperti itu. Jadi semangatnya kita ya bagi para pelari juga harus sportif ya. Kalau dia sudah mendaftar, harapannya juga bisa menyelesaikan lari sesuai kategori yang didaftarkan. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, Pak Budi boleh di-mention nggak kategorinya ada apa aja buat yang di virtual ada 3 kategori, 42, ada 21 sama 10 kilo, Mbak. Oke, berarti ada beberapa kategori ya Pak ya yang bisa diikuti. Nah, sahabat Sonora melihat banyaknya event olahraga bahkan di tingkat internasional yang ditunda maupun dibatalkan, awalnya menjadi pertimbangan kembali diselenggarakannya Borobudur Marathon 2021 powered by Bang Jateng. Tetapi dengan dukungan dari berbagai pihak dan tentunya dengan persiapan yang matang, event akbar tersebut akan kembali digelar. Kesiapan tersebut tentunya juga dibarengi protokol 3T
3T, testing, tracking, dan juga treatment. Borobudur Marathon 2021 powered by Bank Jateng akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 November 2021 di Taman Lumini Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan saksikan live di Kompas TV. Hadir dalam 3 bentuk perlombaan, yaitu Elite Race, Virtual Run, dan juga Tilik Candi. Ikuti informasi update lainnya di Instagram @borobudur.marathon, website borobudurmarathon.com, dan juga pemberitaan Borobudur Marathon 2021 di Harian Kompas. Pak Budi, kita kembali berbincang kembali ya terkait dengan tadi sudah dijelaskan untuk yang virtual. Sekarang saya mau beralih ke yang elite dulu nih Pak Budi. Elite Race ya Pak bahasanya. Iya, Elite Race ya. Nah, Pak, Elite Race ini tadi sudah sempat disinggung nih, totalnya ada 42. Ini memang aset negara gitu ya Pak Budi kalau bilang. Jadi sudah diseleksi dan boleh dikasih tahu Pak, kenapa harus sampai di bubble? Kalau bahasanya bukan karantina tapi bubble gitu ya. Sebetulnya apa sih Pak tujuannya Pak? Apakah nanti pada saat proses larinya sendiri ini juga ada semacam swab test antigen? Terus apa yang sebetulnya melatar belakangi Borobudur Marathon 2021 ini tetap menaati prokes yang begitu ketat? Ya. Sebenarnya Elite Race kan memang udah tahun kedua ya kita selenggarakan dan memang tahun lalu Borobudur Marathon mungkin satu-satunya event maraton yang memang bisa menyelenggarakan offline ya. Tahun lalu dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan dan protokol yang ketat kita akhirnya bisa berjalan dan memang alhamdulillah tahun lalu juga lancar. Tapi tahun ini memang kita berusaha untuk menyelenggarakan lagi. Dengan kondisi yang memang di tahun 2020 mungkin kondisi pandemi juga mungkin masih belum tinggi, belum turun juga ya, ketidakpastiannya tinggi, tapi di 2021 harapannya kan memang sudah mulai mereda, tapi kita nggak boleh lengah Mbak. Jadi memang kalau tahun 2020 kita pakai prokes ketat, 2021 dengan kondisi pandemi yang sudah mulai mereda, kita lebih super ketat Mbak. Kenapa? Karena memang ya kita tidak boleh lengah dengan kondisi seperti itu. Jadi, seperti itu, jadi para pelari memang benar-benar kita kita monitor kondisinya sehingga memang 14 hari sebelum race kita sudah pantau kondisi kesehatannya maupun fisiknya untuk setiap hari Mbak. Jadi kita memang ada interaksi dengan para pelari untuk setiap pagi untuk mengontrol kesehatannya. Begitu juga mereka memang sebelum berangkat ke Magelang harus melakukan PCR dulu gitu. Oh, baik. Jadi kalaupun memang sehingga memang kondisi yang memang tidak diinginkan tidak terjadi selama perjalanan maupun waktu sampai di Magelang. Seperti itu. Oke, baik. Berarti mau berangkat ke Magelang itu di PCR dulu, terus nanti sampai di Magelang di swab lagi, Pak? Sampai Magelang kita PCR juga. Sebelum masuk ke bubble atau karantina itu kita PCR lagi. Dan memang selama nanti di bubble menjelang race itu semua kegiatan memang di dalam suatu bubble yang memang sudah kita steril ya dalam artian dan memang interaksi dengan pihak luar pun juga memang sangat-sangat dibatasi seperti itu. Oke, baik. Pak, itu karantinanya itu berapa lama, Pak? Jadi para atlet untuk yang elit itu mulai masuk ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat, Mbak. Jadi minggu ini. Minggu depan. Oh, minggu depan. Oke. Minggu depan. Mulai Kamis sudah pada masuk, Mbak. Seperti itu. Oke. Nah, tadi Bapak sudah sempat sampaikan kalau mobilitasnya dibatasin gitu ya, Pak. Itu berarti ada semacam jadwal-jadwal yang harus ditaati berarti ya, jam berapa boleh keluar mungkin atau mungkin seperti apa sih Pak selama kegiatan selama di karantina itu dan bagaimana proses latihannya? Apakah dari pihak panitia penyelenggara sendiri mengcover terkait dengan hal tersebut? Ya, pastinya Mbak ya, namanya juga bubble atau karantina pasti pergerakannya dibatasin. Begitu atlet itu masuk di bubble itu memang ya mengenai kebutuhan semuanya memang kita cukupi ya dalam artian kebutuhan hidrasi, kebutuhan makan dan yang lainnya. Dan itu pun juga tidak diperkenankan untuk bergerombol juga sehingga memang di satu kamar juga satu sehingga memang benar-benar kondisinya bisa terpantau secara oke. Begitu juga kalau misalnya kita melakukan stretching atau pemanasan ataupun nanti ada cek rute juga ya, itu akan kita lakukan dengan protokol kesehatan juga. Misalnya dari arena bubble ke arena event yang nanti menjadi lintasan lari,
Untuk kendaraan pun juga memang sudah kita steril dan memang kapasitasnya juga sesuai dengan aturan prokes yaitu 50%. Jadi memang benar-benar mereka adalah istilahnya apa ya, prokesnya itu lebih super ketat. Masker juga tidak boleh dilepas sampai dia lari, masker itu tetap harus dipakai. Begitu selesai lari, masker juga harus dipakai lagi. Oke, baik. Berarti sebetulnya lepas masker ini hanya pada saat lari saja gitu. Pada saat lari saja. Pada saat selesai itu tetap kembali menggunakan masker. Pak, boleh diinfoin juga nih untuk elit gitu ya, Pak. Itu rutenya di mana saja dan kalau masyarakat biasa nih, Pak, mau nonton apakah bisa menyaksikan secara langsung, Pak? Ya. Jadi kalau rutenya masih sama, Mbak ya. Seperti tahun lalu itu di kawasan Taman Lumbini Candi Borobudur. Jadi nanti mereka akan berkeliling di situ. Mungkin kalau elit nanti kurang lebih akan ada 12 looping ya, 12 kali putaran karena memang masing-masing putaran itu jaraknya sekitar 3,5 km. Gitu. Jadi mereka akan berputar di situ sampai menemukan pemenang atau podium siapa yang nanti akan menjadi pemenang di Elite Race Borobudur Marathon 2021. Dan memang karena memang kita adalah mentaati prokes, jadi memang tidak akan ada pengunjung atau penonton yang akan menyaksikan Elite Race. Makanya kita memberikan fasilitas berupa siaran langsung, Mbak. Jadi nanti akan ada siaran langsung selama Elite itu di Kompas TV dan di saluran-saluran streaming yang memang dipunyai oleh Borobudur Marathon, seperti di YouTube-nya Borobudur Marathon itu kita juga akan streaming juga di situ, Mbak. Seperti itu. Oke, berarti masyarakat tidak bisa melihat secara langsung, tapi bisa melihat secara virtual ya Pak ya? Secara virtual. Ya, melalui channel yang sudah disediakan oleh Panitia Borobudur Marathon 2021. Pak, kita beralih ya Pak ke Bang Jateng Tilik Candi gitu. Ini kan cukup unik ya, karena larinya di Taman Lumbini, terus setelah itu hanya boleh 128 peserta saja. Pertanyaan saya Pak, kenapa harus 128 Pak? Itu kan angkanya ganjil ya Pak? Kenapa nggak 130 gitu Pak, biar genap? Atau ada pandangan tersendiri kah dari pihak panitia, kenapa 128 itu? Apakah berkaitan juga dengan protokol kesehatan COVID-19-nya? Ya, tepat sekali Mbak, 128 itu mungkin angka yang memang kita dapat juga dari perhitungan kapasitas lintasan. Jadi memang yang pertama 128 itu kalau dikaitkan dengan kapasitas di dalam kawasan wisata Candi Borobudur itu sesuai dengan kapasitas Mbak. Jadi memang tidak akan bergerombol larinya dan memang jarak antar pelari itu juga bisa istilahnya agak sesuai dengan protokol. Yang kedua sebenarnya untuk yang Bang Jateng Tilik Candi sendiri juga menerapkan bubble, Mbak, sistem bubble juga. Oke, baik. Karena para pelari juga akan di bubble di suatu hotel dan kebetulan memang kapasitas hotelnya itu kamarnya 128. Jadi memang ya itu disesuaikan Mbak, sehingga memang segala pergerakan terus interaksi antara pelari dengan pihak luar pun juga kita batasi. Kenapa kita memakai angka 128? Seperti itu. Oke, baik. Berarti baik itu pelari biasa gitu ya, bukan yang elit yang ikut Bang Jateng Tilik Candi pun ini juga di bubble ternyata sahabat Sonora, dan ketentuannya pun juga sama gitu ya. Selama masa karantina ada peraturan yang memang harus ditaati oleh para runner ya Pak Budi ya. Dan sahabat Sonora, kita masih akan berbincang terkait dengan hal tersebut, tapi memang nih melihat banyaknya event olahraga, bahkan di tingkat internasional yang ditunda maupun dibatalkan, awalnya ini menjadi pertimbangan kembali diselenggarakannya Borobudur Marathon 2021 powered by Bang Jateng. Tetapi dengan dukungan dari berbagai pihak dan tentunya dengan persiapan yang matang, event akbar tersebut kembali digelar dan kesiapan tersebut tentunya juga dibarengi dengan protokol 3T, testing, tracking, dan juga treatment. Borobudur Marathon 2021 powered by Bang Jateng akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 November 2021 di Taman Lumbini, Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan Anda bisa menyaksikan secara live di Kompas TV, hadir dalam 3 bentuk perlombaan, yaitu Elite Race, Virtual Run, dan juga Tilik Candi. Ikuti informasi update lainnya di Instagram @borobudur.marathon,
website borobudurmarathon.com dan juga pemberitaan Borobudur Marathon 2021 di Harian Kompas. Pak Budi, kalau kita bicara seputar prokes ya Pak ya, terkait dengan persiapan ini Pak, apakah dari para teman-teman panitia sendiri ini juga dijaga tentang protokol kesehatan COVID-19 ya. Jadi tidak hanya pelarinya saja, tapi dalam proses persiapannya ini, apakah teman-teman panitia juga dilakukan hal yang serupa? Boleh diceritakan Pak Budi? Ya, mungkin tadi belum sempat ya disampaikan. Ya. Untuk para pendukung support panitia juga akan kita berlakukan sama Mbak. Jadi nanti yang pertama mungkin dari sisi apa ya, komite sendiri yang nanti akan istilahnya melepas para pelari ke perlakuan sama juga Mbak, di suatu bubble juga di hotel yang mungkin kapasitasnya lebih kecil dan mereka juga akan kita PCR juga. Syarat utama mereka memang benar-benar harus sudah vaksin. Oh ya, ini mungkin saya tambahkan juga bahwa para pelari, terus para elit, terus para panitia, dan semuanya memang harus sudah vaksin 2 kali syaratnya. Dan setelah vaksin 2 kali itu, mereka akan kita PCR semua. Jadi memang harapannya dengan upaya yang sudah kita lakukan mengenai protokol kesehatan itu benar-benar bisa menjaga, melindungi semua, sehingga memang acara bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Kira-kira seperti itu. Untuk panitia sendiri, Mbak, panitia sendiri kita juga memperlakukan yang sama. Jadi untuk panitia yang berkaitan dengan marsal, terus nanti petugas hydration dan yang lainnya juga akan kita karantina di tempat tertentu, Mbak, yang memang akan kita PCR dulu dan syaratnya memang sudah harus vaksin 2 kali, itu menjadi syarat utama. Kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti bukan lagi vaksin 1 kali ya Pak ya, tapi vaksinnya harus 2 kali. Wah, Iya. Ini berarti para runner-nya juga harus vaksin 2 kali ya Pak ya? Salah satu syaratnya adalah memang vaksin 2 kali. Gitu Oke, baik. Jadi sahabat Sonora sudah tidak perlu meragukan lagi terkait dengan protokol kesehatan COVID-19-nya ya, karena begitu ketat, ada PCR, ada antigen, terus habis itu harus vaksin 2 kali juga dan juga sudah masuk bubble. Pak, tapi kalau secara all over nih persiapan Borobudur Marathon 2021 sudah disampaikan 90%. Apa yang paling membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Terutama tahun 2020 yang sama-sama masih pandemi juga, Pak. Ya, sebenarnya kalau di 2021 kan memang secara prasarana dan yang lainnya mungkin masih ada sedikit apa ya, renovasi atau rehabilitasi di venue sendiri, tapi memang akan dipastikan bahwa sebelum hari H itu sudah selesai sehingga tidak mengganggu lintasan atau jalur lari dari para peserta. Yang kedua, 90% tadi kalau istilahnya di virtual challenge-nya sendiri sebenarnya kita akan memberikan experience yang lebih. Jadi memang para pelari nanti bisa berlari menggunakan tracker yang ada di apps-nya Borobudur Marathon. Jadi untuk khusus tahun ini 8.008 pelari itu bisa menggunakan tracker yang ada di apps-nya Borobudur Marathon. Itu experience yang memang belum didapat di tahun lalu, kira-kira seperti itu. Nah ini memang lagi penyiapan sehingga berharap pas pelaksanaan semuanya sudah siap 100% dan memang bisa memberikan experience yang lebih pada para peserta Borobudur Marathon Powered by Bang Jateng. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Memang semuanya serba angka 8 ya Pak, kalau saya perhatikan Pak. Yang ini yang umum 8.008, yang tadi 128 ya Pak. Emang semuanya serba 8, kayaknya angka filosofis ya Pak untuk Borobudur Marathon 2021 ini Pak. Mudah-mudahan Mbak, itu angka cantik sih. Mudah-mudahan pelaksananya pun juga bisa cantik lah sesuai dengan angkanya. Kira-kira seperti itu. Karena tidak putus ya Pak ya. Iya, betul. Pak, terkait dengan masyarakat yang melihat nih Pak, baik melalui segala macam channel yang sudah disediakan oleh penyelenggara Borobudur Marathon nih, apakah ada interaksi juga nih mungkin yang nonton akan ada satu challenge apa yang kemudian bisa mendapatkan hadiah juga, atau mungkin seperti apa Pak yang dipersiapkan dari teman-teman penyelenggara Borobudur Marathon ini? Ya. Sebenarnya dari interaksinya nanti pun kita juga akan mendengarkan ya, bukan hanya menonton para elit itu lari. Jadi memang ada bahasan atau ulasan yang akan kita sampaikan juga sih. Baik itu dari sisi prestasi, baik dari sisi edukasi maupun ada nanti istilahnya dalam tanda kutip adalah
runner entusias ataupun seleb runner yang memang akan menemani para istilahnya pemirsa itu untuk menikmati elite race di Borobudur Marathon 2021. Itu kalau untuk yang kaitannya dengan peserta ya, Pak. Yang kedua sebenarnya tahun ini sebenarnya seperti Borobudur yang lalu dan memang konsep dari Borobudur sendiri yang selalu melibatkan masyarakat. Ini nanti memang akan ada sesuatu yang surprise ya dari masyarakat Borobudur yang biasanya diberikan kepada pelari, ini nanti juga akan diberikan kepada pelari, tapi memang ini masih rahasia. Kira-kira ada sesuatu yang memang akan diberikan supporting oleh para masyarakat ke pelari, tapi nanti bentuknya seperti apa, yang pasti dia tidak akan bisa bertemu, tapi ada sesuatu yang bisa diberikan ke para elit maupun para pelari. Oke, berarti full of surprise gitu ya Pak ya. Tidak bisa dibocorkan sekarang supaya sahabat Sonora juga surprise. Tujuannya apa? Supaya Anda juga melihat ya sahabat Sonora, menyaksikan live Elite Race Borobudur Marathon 2021 di Kompas TV dan juga kompas.id pada tanggal 27 November 2021 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, Borobudur Marathon 2021 powered by Bank Jateng. Pak Adi, ini last minute nih bersama dengan sahabat Sonora, mungkin ada yang mau disampaikan Pak, pesan-pesan untuk sahabat Sonora, monggo Bapak. Ya, sebenarnya di masa pandemi ini ya bagi para runner, sahabat Sonora, yang pertama memang harus jaga kesehatan, yang kedua tetap di prokes. Tapi kalaupun pengen beraktivitas berlari dan menyaksikan lari ya, jangan lupa Borobudur Marathon 2021 powered by Bank Jateng tanggal 27 sama 28. Pasti ada sesuatu yang memang experience yang akan didapat baik itu pelari sendiri maupun nanti pemirsa yang menyaksikan lewat live streaming maupun siaran langsung di Kompas TV. Kira-kira seperti itu Mbak. Tetap jaga kesehatan. Baik Pak Budi, terima kasih sekali sudah berbagi informasi di sore hari ini bersama dengan sahabat Sonora. Sehat selalu untuk Bapak, sukses juga acaranya, sehat juga. Amin ya Bapak. Ya. Ya, terima kasih sahabat Sonora, sehat selalu. Terima kasih Pak Budi. Well, sahabat Sonora, saya masih mau ingatkan ke Anda, jangan lupa untuk menyaksikan live Elite Race Borobudur Marathon 2021 di Kompas TV dan juga kompas.id pada 27 November 2021 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, Borobudur Marathon 2021 powered by Bank Jateng. Dan untuk Anda, sahabat Sonora, bisa mengikuti informasi update lainnya di Instagram @borobudur.marathon, website borobudurmarathon.com, dan pemberitaan Borobudur Marathon 2021 powered by Bank Jateng di Harian Kompas. Setelah ini saya masih akan menemani Anda di Sonora Sore, so don't go anywhere, stay tune terus.